Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyada Kaila Jasmine Aura Vankis dengan NIM 2141037, kelas D Etika Profesi Hukum dengan dosen Bapak Suparman Marsuki. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang telah diberikan. Hukum menjadi dasar dan mendasari adanya hak, klaim atas hak, dan kewajiban. Hukum menjadi dasar untuk menentukan keabsahan sesuatu, serta menjadi dasar untuk menentukan status harta benda, kedudukan, bahkan status dan kelangsungan hidup manusia. Sehingga hukum tersebut harus dibuat oleh ahli hukum dan dilaksanakan oleh para profesional hukum dengan baik dan benar demi terwujudnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Lalu, apa itu profesi hukum? Profesi hukum merupakan profesi yang mulia dan terhormat. Hal ini terlihat dari segi dasar pendidikannya, proses untuk mendapatkan profesinya, wewenang dan tugas yang dipikul, serta reward yang diperoleh. Lalu, apa saja sih profesi hukum itu? Nah, profesi hukum itu dapat meliputi hakim, jaksa, polisi, advokat atau pengacara, dan notaris. Profesi-profesi tersebut merupakan profesi terkemuka yang dimuliakan, dihormati, serta dibanggakan. Lalu, apa saja karakteristik dari profesi hukum itu? Yang pertama, khusus. Kedua, memiliki ilmu pengetahuan hukum yang luas. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam berbahasa. Yang keempat, memiliki kemampuan logika. Yang kelima, penyelesaian masalah. Yang keenam, bekerja untuk manusia dan kemanusiaan. Yang ketujuh, bekerja atas dasar lisensi. Dan yang kedelapan adalah teliti. Kemudian, apa saja sih prinsip-prinsip dari profesi hukum itu? Nah, yang pertama ada integritas, yang kedua kompeten, yang ketiga independen, yang keempat imparsial, yang kelima disiplin, yang keenam menjaga rahasia, dan yang ketujuh dipercaya. Lalu, bagaimana cara untuk meraih kemuliaan, penghormatan, dan kebanggaan itu? Yang pertama, negara dapat menjadikan pendidikan hukum sebagai pendidikan yang penting dan utama, dengan kurikulum yang seimbang untuk menguatkan kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Yang kedua, sistem rekrutmen dosen yang ketat, terbuka, dan transparan. Yang ketiga, rekrutmen mahasiswa yang kompetitif. Yang keempat, tersedia sistem penyiapan calon-calon profesional hukum. Yang kelima, sistem rekrutmen profesi hukum yang ketat, kompetitif, dan terbuka. Dan yang keenam, penghargaan tinggi dan sanksi yang tegas. Namun, bagaimana sih realitasnya di Indonesia sendiri? Nah, realitasnya di Indonesia, negara tidak menjadikan pendidikan hukum sebagai pendidikan yang penting dan utama, sehingga tidak ada keseimbangan penguatan kognisi, afeksi, dan psikomotorik mahasiswa. Sistem rekrutmen dosen yang longgar, rekrutmen mahasiswa yang tidak kompetitif, belum tersedianya sistem penyiapan calon-calon profesional hukum, sistem rekrutmen profesi hukum tidak ketat, tidak kompetitif, dan tidak terbuka, penghargaan rendah, dan sanksi yang tidak tegas. Lalu, apa akibat dari realita yang ada tersebut? Akibatnya, profesi hukum tidak berbeda dengan pekerjaan atau profesi lainnya, bahkan dianggap lebih rendah dari profesi lain. Yang kedua, penyandang profesi tidak merasa dan menilai mulia dan terhormat. Dan yang terakhir, sering terjadi pelanggaran hukum dan etik oleh penyandang profesi hukum dengan berbagai bentuk pelanggaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.